warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini untuk pertemuan kali ini untuk membahas materi yang baru dari kita kepada Allah diberikan kemudahan untuk menerima pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung gantian dulu ya. Satu, cuci tangan, hadir. Fitratul Karawang, Hadir. Indah, Rahmi, Aini, Hadir. Mustafa, Fauzi. Minggu lalu kita bahas apa? Ya, teks berita. Masih ingat? Berarti kemarinnya sedang belajar teks berita. Apa itu teks berita? Ada yang tahu? Apa? Belum tahu. Apa? Kepada siapa? Halayak umum yang menunjukkan fakta atau dan aktual. Apa itu? Informasi yang nyata dan aktual adalah sesuatu yang tidak mengada atau bukan hoax. Dalam teks berita ada unsurnya, itu bisa disebut apa itu? Unsur teks berita 5W1H atau kalau bahasa Indonesia kesimpulan. Apa, gimana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menjadi detektif berita dan meringkas berita itu sendiri. Nah, tujuannya apa kita untuk bisa menjadi detektif berita dan meringkas berita? Ini tujuan pembelajarannya. Satu, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita sehingga atau 5W1H pada berita yang dibaca sebagai detektif berita dengan cermat dan bertanggung jawab. Yang kedua, menentukan pokok-pokok informasi teks berita yang dibaca dengan benar, merangkum teks berita berdasarkan unsur 5W1H yang telah diidentifikasi sebagai penyiar rangkuman berita dengan ringkas dan jelas. Yang keempat, menunjukkan sikap jujur, disiplin, teliti, dan bekerja sama selama proses praktikum. Nah, sebelum mulai pelajaran, coba dibuka bukunya masing-masing bisa. Kemarin kita sudah bahas teks berita, sekarang kita mau analisis teks berita dengan cara membuat laporan detektif berita. Detektif berita dan meringkas berita dengan kelompok masing-masing berdiskusi per kelompok lembar kerja siswa. Di sini ada bagian satu detektif berita, bagian kedua dan merangkum berita. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat laporan detektif berita, yaitu ini untuk mengidentifikasi 5W1H yang ada dalam berita. Misalkan poin satu apa ya? Apa? Misalkan dalam sebuah berita kalian membaca kronologi kecelakaan di Kali Jambi menewaskan 11 orang guru disebabkan oleh truk yang melaju cepat dan remnya blong. Nah, di situ poin apanya apa? Kejadiannya. Terus unsur informasi apa? Kemudian informasi pokoknya apa? Kejadian kecelakaan di Kali Jambi. Kemudian dalam teks beritanya apa? Teksnya, secara nyata buktinya di situ ditulis. Sampai untuk apa, siapa, gimana, bagaimana, dan sebagainya. Belum di situ ada 6 poin. Nah, itu disebut detektif berita. Nah, dan kemudian sudah terkumpul 6 poin tersebut, itu menjadi bahan utama atau bahan pokok untuk meringkas berita. Nah, dengan langkah-langkah meringkas berita ini tujuannya adalah membuat pembaca atau pendengar lebih mudah memahami inti kejadian tanpa perlu membaca seluruh berita. Jadi misalkan kalian membaca di koran nih, berita apa, misalkan kecelakaan, misalkan berita politik, dan itu di koran banyak sekali.
Runtut ada beribu membacakan bosan. Nah, agar tidak bosan bisa diringkas menjadi padat 1 atau 2 paragraf. Nah, yang pertama adalah dari hasil detektif berita tersebut itu menjadi bahan pokok, kemudian dikembangkan dan diprioritaskan dulu, diutamakan dulu unsur apa, di mana, siapa, dan kapan itu akan menjadi paragraf inti. Sedangkan mengapa dan bagaimana itu akan menjadi konteks sebagai tambahan. Nah, yang berikutnya untuk meringkas berita, menggabungkan kalimat-kalimat tersebut yang sudah ada di detektif berita, dikumpulkan kemudian dijadikan sebuah kalimat yang efektif. Terus hindari pengulang kata agar tidak bosan. Kemudian gunakan kata penghubung. Misalkan ada kata penghubung akibatnya. Curah hujan yang turun di Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Januari 2024 mengakibatkan banjir bandang melanda di kawasan tersebut. Nah, ada apa kata penghubung akibatnya atau mengakibatkan itu. Kembali, apakah unsur 5W 1H itu ada dalam ringkasan kalian? Baca berulang dan secara berproses yang mendengarkan dengan cermat. Jadi kalau pas membaca yang pelan diidentifikasi unsur-unsur itu apa saja yang ada dalam berita tersebut, kemudian yang mendengarkan juga menulis, jadi menyediakan alat tulis, kertas, dan pulpen apa yang ada dalam diskusi tersebut. Ada yang perlu dipertanyakan tidak untuk masalah untuk tugas diskusi ini? 1, 2, 3 ini ya 4 tadi ya. 4 1 kelompok, 1 kelompok 1 kelompok. Jadi yang kelompok ya. Langsung bentuknya dirubah. Ini kelompoknya. Ini kelompok duduk di sini. Ini berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Di sini ada 2 teks berita, kalian bebas memilih salah satu. Pilih salah satu dan di lembar jawabnya ada lembar jawab detektif berita, yang lembar kedua ada ringkas berita. Di situ silahkan ditulis dulu namanya, nama kelompok siapa saja, kelas, tanggal. Dan buka ya, silakan bisa berdiskusi. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan diskusi. Saran saya, 1 anak bisa membaca, kemudian yang lain bisa mendengarkan untuk diidentifikasi. Menunjukkan COVID-19 varian Omikron lebih cepat menular ketimbang Delta dan dapat melemahkan vaksin yang ada saat ini. Berdasarkan data yang ada saat ini, Omikron kemungkinan bakal mengalahkan varian Delta di tempat di mana terjadi penularan antar masyarakat. Demikian pernyataan WHO yang dikutip AFP Minggu 12. Merujuk pada data yang dihimpun WHO, saat ini Omikron sudah menyebar di 62 negara. Mereka melihat Omikron cepat menyebar di Afrika Selatan, di mana varian Delta tidak mendominasi. Namun, mereka juga mencatat penyebaran COVID-19 varian Omikron di Inggris yang kasusnya secara keseluruhan sebenarnya masih didominasi Delta. Sudah habis ya. Ketua kelompok 7 jari siapa ketua kelompoknya? Pipit sama Mustafa sama Andika. Ya, coba kelompok 1 dulu dari Mustafa. Silakan presentasikan dulu. Berdiri dan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. Di sini saya ingin mempresentasikan lembar berita tentang detektif berita dan ringkas berita. 1. Unsur judul berita: Omikron lebih cepat menular daripada Delta, lemahkan vaksin. Sumber berita yaitu dari CNN Indonesia atau Jakarta. Apa unsur berita? Apa yaitu penelitian awal WHO mengenai COVID-19, di mana tempat kejadian dilakukan penelitian
yaitu dihimpun dari 63 negara yang dikhususkan pada Afrika Selatan dan Inggris. 3. Kapan penelitian dilakukan? Yaitu pada tanggal 12 Desember 2024 lalu. Terus siapa yang melakukan penelitian? Yaitu Organisasi Kesehatan Dunia dan produsen vaksin, khususnya Pfizer Biotechnology. 5. Mengapa Omicron lebih cepat menular daripada Delta? Karena di sini terdapat ketimpangan data karena vaksin yang saat ini digunakan setelah melemah. Terus bagaimana itu penelitian dilakukan oleh WHO? Karena beberapa produsen vaksin menyatakan vaksin mereka masih efektif. Sudah sekian dari kelompok kami. Ringkasannya belum. Bagian 2 itu masih integritas sudah dikerjakan. Sudah. Coba dibacakan. Ringkasan dari kelompok kami adalah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Minggu 12 Desember merilis data awal penelitian yang menunjukkan bahwa varian COVID-19 Omicron lebih cepat menular dibandingkan varian Delta dan berpotensi melemahkan efikasi vaksin yang ada saat ini. Varian Omicron yang pertama kali dilaporkan Afrika Selatan ke WHO pada tanggal 24 November lalu telah menyebar di 63 negara dengan penyebaran cepat terlihat di Afrika Selatan dan Inggris. Meskipun demikian, WHO menegaskan bahwa data yang tersedia masih terbatas dan mereka masih terus mengumpulkan informasi untuk memastikan tingkat keparahan klinis Omicron. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 1. Dari pertama kelompok 2 silakan. Dikit. WHO mengenai COVID-19, varian Omicron yang lebih cepat menular dan dapat menyelamatkan vaksin yang ada. 2. Di mana penelitian ini dilakukan oleh WHO dan dihimpun dari 63 negara dengan perhatian khusus pada Afrika Selatan dan Inggris, di mana varian Omicron menyebar cepat. 3. Kapan data awal dirilis? Yang lain mendengarkan kelompok kami berpresentasi ya. Dari sana. Data awal dirilis pada Minggu 12 Desember. 4. Siapa Organisasi Kesehatan Dunia? 5. Mengapa Omicron lebih cepat menular dari Delta dan dapat melemahnya vaksin? 6. Bagaimana penelitian data awal dilakukan oleh WHO yang menunjukkan bahwa varian COVID-19 Omicron lebih cepat menular dibanding varian Delta dan berpotensi melemahnya efikasi vaksin yang ada saat ini. Sekian hasil kerja kelompok 2. Terima kasih. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sudah berpresentasi, coba semua kelompok dikumpulkan tugasnya masing-masing akan saya nilai. Dan kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Kelompok 1 berapa nilainya? Skornya berapa? 80. Kelompok 2 90. Kelompok 3 20. Berarti masih kurang berdiskusi dan berkomunikasi ya. Nanti bisa ditingkatkan kembali. Nah, sekian untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya semoga kita bisa kembali sehat-sehat untuk praktek puisi ya untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa. Dan satu pesan dari Bapak, berikan PR. Tadi kan kelompok ya, sekarang perorangan. Nah, PR-nya apa? Di rumah silakan bisa dicatat. Di rumah kalian membuat teks berita mandiri. Ya, teks berita mandiri bisa kalian ambil dari website orang atau internet media sosial terserah. Yang penting judul dan sumbernya itu jelas. Nah, kemudian kalian buat laporan tentang berita tadi dan merangkum berita. Kemudian dijadikan satu file, kemudian dikirim ke WA Bapak ya. Jelas? Ada yang harus ditanyakan?
lupa belajar sebelum bersekolah. Jadi seandainya nanti pas pelajaran sudah ada nyambung-nyambungnya sedikit ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.